Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dosen Rizky Aditya SP SSIMT. Perkenalkan, nama saya Asep Hendar Maryana, NIM 103180006, mata kuliah Kimia Pangan. Kali ini saya akan presentasikan food analysis. Langsung saja, analisa pangan atau food analysis. Analisa pangan merupakan disiplin ilmu yang berhubungan dengan pengembangan, penerapan, dan studi prosedur analitik untuk mengkarakterisasi sifat-sifat makanan dan konstituennya. Tujuan kegiatan analisa pangan antara lain peraturan pemerintah, standar makanan, pelabelan, informasi nutrisi, keaslian produk, inspeksi, dan penentuan peringkat makanan, keamanan pangan, kontrol quality, meliputi karakter bahan baku, memonitor bahan pangan selama proses pengolahan, karakterisasi produk akhir, penelitian dan pengembangan produk, research and development. Kegiatan analisa pangan di laboratorium sesungguhnya memiliki alur berpikir yang dimulai dari penentuan tujuan, kemudian berlanjut terhadap pemilihan metode atau prosedur analisis. Pada dasarnya, kegiatan analisis memiliki dua tujuan, yaitu analisis kualitatif, identifikasi, dan analisis kuantitatif atau pengukuran jumlah. Tujuan kegiatan analisa pangan: 1. Standar makanan. 2. Pelabelan informasi nutrisi. 3. Keaslian produk, inspeksi, dan penentuan peningkatan makanan. Keamanan pangan. Kontrol kualitas atau quality control meliputi karakter bahan baku, memonitor bahan pangan selama proses pengolahan, karakterisasi produk akhir, penelitian dan pengembangan produk, research and development. Pada dasarnya, kegiatan analisis memiliki dua tujuan, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Karakterisasi mutu produk industri pangan ada beberapa: karakterisasi fungsional, karakteristik kemudahan penggunaan, karakteristik masa simpanan, karakteristik psikologi, karakteristik keamanan. Di mana karakteristik fungsional adalah pada produk pangan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu sifat fisika, sifat kimia, sifat mikrobiologi. Karakteristik kemudahan penggunaan adalah penggunaan pada produk pangan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengkonsumsi suatu makanan. Karakteristik masa simpan atau shelf life. Produk pangan olahan setelah diproduksi dan dikemas mempunyai simpan tertentu. Penyimpanan melewati masa waktu tertentu tersebut akan mengakibatkan penurunan mutu. Dan karakteristik psikologi yang cukup mendasar produk-produk pangan adalah karakterisasi sensori organoleptik. Karakteristik ini hanya dapat diukur, dikenali, dan diuji dengan uji organoleptik. Karakteristik keamanan pangan atau food safety akhir-akhir ini telah menjadi isu nasional dan internasional. Semakin tinggi pengetahuan kemampuan ekonomis, semakin tinggi pula kecenderungan menuntut pangan yang lebih aman untuk dikonsumsi. Kenapa harus diadakan pengujian mutu? Untuk mengklasifikasikan produk ke dalam beberapa kriteria mutu dapat membedakan harga produk yang bersangkutan. Contoh, produk dengan borat volume lebih besar, harganya lebih tinggi. Warna dapat membedakan harga satu produk. Karakteristik mutu berkaitan dengan masa simpan produk. Contoh, beras dengan kadar air 14% atau kurang lebih tahan lama disimpan. Dengan demikian, kadar air menjadi kriteria sangat penting. Jenis analisa pangan. Analisis fisik menganalisa bentuk, warna, kilap, kelainan, kekentalan. Analisis sensori bertujuan untuk menganalisis karakteristik pangan yang sesuai dengan konsumen. Analisis mikrobiologi menganalisis mikrobakterial, kapang, homer, dan mikroba patogen. Analisis kimia, analisis proksimat, air, protein, lemak, abu, karbohidrat, serat kasar. Bahan tambahan pangan.
adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Contohnya, mengawetkan pangan, memberikan warna, mencegah ketengikan, dan meningkatkan cita rasa. Dengan kata lain, bahan tambahan pangan digunakan untuk mempengaruhi kualitas pangan. Berdasarkan Permenkes nomor 722, bahan tambahan pangan terdiri dari dua golongan. Satu, bahan tambahan pangan yang diizinkan, dan bahan tambahan makanan yang tidak diizinkan. Tambahan pangan yang diizinkan digunakan untuk pangan antara lain pengawet, misalnya natrium benzoat, asam sorbet, natrium bisulfit, pewarna, misalnya karamel, karnitazin, beta-ksaretin, pemanis, misalnya sakarin, sikmat, sorbitol, dan penyedap rasa. Bahan tambahan panganan yang tidak diizinkan adalah dilarang untuk digunakan antara lain natrium, tetaborat, boraks, formalin, minyak nabati yang bermonisasi brominated. Contoh bahan tambahan pangan: pengikat logam, asam sirat, EDTA, anti kerak, anti kempal, CAMG, silikat, penstabil, emulsifier, pemanis sintetis, penjernih, pemucat, pengawet, asam dan garam brosat propinat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.